Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memulai usaha tanpa modal. Ya, jadi teman-teman nanti bisa simak materi ini dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip videonya dan jangan lupa di subscribe. Ya, nyalakan loncengnya ya, teman-teman biar dapat informasi terbaru tentang dunia usaha. Kita mulai bagaimana caranya memulai usaha tanpa modal, teman-teman. Ya. Sebelum kita memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan dulu, ya. Ada baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fajar Agus Amrullah. Saya adalah owner dari PT Haji Sawagurin Putra, owner dari PT Berkah Nyam Nabawi, CEO dari Brik Nyam Nyam, founder Sedekah Jumat bersama Brik Nyam Nyam. Ya, mungkin teman-teman yang ikut kegiatan Sedekah Jumat bersama Brik Nyam Nyam sudah banyak tahu tentang saya ya, insya Allah ya. Karena kalau kita tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, sayang-sayangannya belakangan. Hehehe. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pada materi kali ini kita tidak akan langsung membahas bagaimana caranya memulai usaha tanpa modal. Ya, tapi nggak gitu juga kali. 100-200 ribu mah butuh juga modal. Ya, artinya usaha tanpa modal di sini artinya kita hanya membutuhkan sedikit modal gitu ya. Kita hanya membutuhkan sedikit modal ya. Cuman 100-200 ribu lah gitu kan. Tapi kita bisa menghasilkan jutaan nih teman-teman. Gitu ya. Sebelum kita mulai usaha, biasanya kita agak bingung harus memulai dari mana. Hehehe. Mari kita perhatikan langkah-langkah dalam memulai usaha ya. Teman-teman simak baik-baik videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita fokus menentukan ide produk yang akan kita pasarkan. Ya. Jadi langkah pertama adalah kita harus cari ide nih. Kita mau masarin produk apa nih? Misalkan kita mau masarin produk ayam suwir kah? Kita mau masarin produk minyak rambut kah? Kita mau pasarin produk apa nih yang mau kita pasarin? Dan produk apa yang mau kita buat? Mau kita ciptakan? Mau kita branding? Ya teman-teman. Jadi kita harus punya ide dulu tuh. Produknya apa nih gitu kan? Terus kita juga harus punya ide apakah kita mau jual barang atau mau jual jasa. Teman-teman mau fokus jual barang atau mau jual jasa nih? Kalau jual barang kayak tadi ya produk ya. Produknya misalkan ayam suwir, minyak rambut, ya kan, nasi kebuli, hijab dan lain-lain ya. Atau teman-teman mau menjual jasa misalkan, jasa konsultasi, jasa pembuatan website, jasa pembuatan program, jasa macam-macam ya. Teman-teman bisa berpikir dulu nih idenya apa nih, ide yang akan teman-teman jual ke market ini apa ya. Langkah pertama, ingat langkah pertama adalah teman-teman harus menentukan idenya ya. Kemudian dalam menentukan ide produk kita dituntut harus bisa menganalisa peluang dari usaha yang akan kita bangun ya. Peluang usaha yang harus kita bangun tuh kita harus bisa menganalisa. Misalkan teman-teman mau jual apa nih? Minyak rambut gitu ya. Peluangnya seperti apa sih? Peluang jual minyak rambut itu? Nah, seperti apa sih peluang yang dimaksud? Ya kan? Mau jual ayam suwir, peluangnya seperti apa sih? Mau jual hijab, mau jual roti, mau jual apa nih? Nasi kebuli. Apa sih peluangnya? Seperti apa sih peluang yang dimaksud gitu kan? Kita menganalisanya seperti apa sih gitu kan? Nah, teman-teman bisa memulai menganalisa yang pertama dari pelajari kebutuhan pasar, ya. Kebutuhan pasar. Pasar tuh butuh seperti apa, ya. Tentukan sasaran yang akan memanfaatkan produk kita, ya. Artinya, ketika teman-teman mau jual apa namanya produk teman-teman analisa. Kira-kira kalau saya jual hijab, sasarannya siapa ya? Ya kan? Hijabnya seperti apa nih? Kira-kira sasarannya seperti apa nih? Hijabnya udah pasti hijab tuh perempuan ya. Yang pakai hijab perempuan. Kemudian hijabnya seperti apa? Perempuan yang seperti apa? Perempuan muda kah? Perempuan yang setengah baya kah? Perempuan tua kah? Ibu-ibu kah? Atau mamah muda? Atau seperti apa? Nah, ini perlu dianalisa teman-teman. Jadi produk-produk yang akan teman-teman pasarkan itu teman-teman harus bisa
menggali potensi sasaran yang akan memanfaatkan produk dari teman-teman semua, ya. Kemudian analisa juga gagasan usaha dari teman-teman, gitu kan. Gagasan usahanya apa nih, gitu kan. Kita harus menganalisa kira-kira laku nggak sih dijual, ya kan? Berapa sih biayanya, biaya modalnya, HPP-nya berapa sih? Kemudian kira-kira marginnya berapa sih? Kemudian produk di pasaran, produk sejenis di pasaran itu harganya berapa? Misalkan harga hijab yang beredar dengan bahan katun misalkan, berapa sih harganya? Dengan bahan apa nih? Dengan bahan macam-macam kan, bahan kan ada katun, ada brokat, ada macam-macam ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di apa gamis misalkan Toyobo bahannya, bahan Toyobo. Toyobo itu kan ada katun Jepang, ada katun Korea, ada macam-macam tuh teman-teman. Jadi teman-teman dengan produk yang sejenis harganya berapa, gitu kan? Berapa potensi keuntungan yang bisa teman-teman ambil dari produk itu, gitu ya? Teman-teman harus menganalisa detail. Di sini jangan sampai teman-teman salah langkah ya. Analisa gagasan usaha itu penting banget teman-teman, ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman nggak usah banyak mikir, mulai aja usahanya, gitu ya. Mulai aja usahanya. Peluang usaha apa yang dapat dikembangkan, ya. Jadi artinya dari produk tadi, dari produk yang teman-teman udah idenya udah muncul tuh, ya kan? Hijab, nasi kebuli, minyak rambut, ayam suwir, atau catering, atau apalah namanya, idenya itu, atau produk digital misalkan, e-book, video, e-course dan lain-lain gitu ya. Teman-teman bisa apa namanya, kira-kira cara mengembangkannya gimana? Karena kita nggak mungkin akan jalan di tempat usahanya. Kita nggak mungkin apa namanya, usahanya diam di tempat nih, ya kan? Kita harus jalan nih usahanya nih, gitu kan? Jadi bagaimana nih usahanya, gitu kan? Itu teman-teman mesti bisa mengembangkan ya. Kemudian teman-teman, cara menganalisa peluang yang dimaksud sangat sederhana sekali. Karena peluang dapat muncul dari, perhatikan di sini, teman-teman, peluang dapat muncul dari yang pertama itu adalah hobi atau kesenangan pribadi. Ya. Misalkan buat teman-teman yang hobinya makan. Nah, hobinya makan, hobinya masak. Mungkin teman-teman bisa jual makanan nih. Bisa jual kue kering kah, bisa jual brownies, bisa jual bakso, bisa jual macam-macam teman-teman, gitu kan? Teman-teman yang punya hobi fotografi misalkan, bisa jual jasa desain, template segala macam, jasa foto, ya kan? Teman-teman yang hobinya mancing, ya, mancing ikan ya, tentunya. Teman-teman bisa jual misalkan tutorial cara memancing. Nah, tuh tutorial cara memancing di apa namanya, kartu prakerjanya pemerintah itu bayar tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin tutorial cara memancing, nanti yang lain bisa bayar juga sama teman-teman semua ya. Artinya itu bisa muncul dari hobi atau kesenangan pribadi ya. Oke. Teman-teman yang hobinya update status. Nah, teman-teman yang hobinya update status nih. Lagi di mana update status, lagi ngapain update status, lagi makan cekrek-cekrek update status. Nah, daripada cuman update status yang nggak penting, bagaimana kita jadikan update status kita menjadikan uang, teman-teman. Nah, kita dengan update status kita dapat duit nih, teman-teman. Jadi gimana tuh caranya, gitu kan? Nanti kita belajar ya, teman-teman semua ya. Kemudian yang kedua, peluang juga dapat muncul dari kegunaan lain dari suatu barang, ya. Jadi kegunaan lain dari suatu barang, misalkan kegunaan dari kipas apa sih? Ya kan, tentunya untuk menghasilkan angin ya, kipas, ya kan. Tapi kegunaan lainnya apa nih dari kipas ini, gitu kan? Mungkin bisa dijadikan souvenir. Nah, itu kan, jadikan souvenir, kipasnya kecil, terbuat dari bambu, jadi souvenir kan lucu tuh teman-teman. Souvenir pernikahan, terus misalkan sisir, dari selain nyisir bisa jadi souvenir juga, gitu kan. Jadi artinya dari fungsi lain dari suatu barang, teman-teman mesti lihat itu, ya. Fungsi lain dari suatu barang selain fungsi utamanya adalah katakanlah sisir, ya. Selain fungsi utamanya adalah untuk menyisir rambut, ya. Ternyata
sisir bisa digunakan juga untuk sebagai souvenir pernikahan misalkan, gitu ya. Dengan sisir yang unik, dengan yang bagus, teman-teman desain sisirnya, teman-teman buat, jadilah souvenir pernikahan misalkan. Ya, itu kegunaan lain dari satu barang. Oke, kemudian pemanfaatan produk atau limbah dari produk lain, misalkan. Pemanfaatan produk atau limbah dari produk lain, misalkan limbah apa namanya? Apa ya di sini? Limbah tahu misalkan. Di teman-teman tinggal di rumah dekat pabrik tahu misalkan, ya. Ada pabrik tahu, kemudian limbah tahunya bisa dimanfaatkan untuk misalkan untuk pupuk, untuk makanan ternak, pakan ternak, gitu kan? Jadi artinya manfaatkan produk atau limbah dari produk lain, ya. Teman-teman harus bisa muncul ide-ide tentang peluang-peluang tadi ya. Kemudian kebutuhan akan suatu produk atau jasa, ya. Peluang bisa muncul kebutuhan dari suatu produk atau jasa. Contohnya begini teman-teman. Misalkan teman-teman tinggal di suatu perumahan, ya. Di perumahan itu katakanlah untuk ke warung jauh gitu, ya. Untuk ke warung jauh. Kemudian orang-orang di perumahan itu butuh air aqua isi ulang, ya. Air galon lah, ya, air galon isi ulang misalkan, atau air galon. Butuh air galon nih, gitu kan. Karena jauh, ya kan? Kemudian teman-teman bisa bikin spanduk, ya kan? Di sini menjual galon, misalkan. Di sini menjual galon, pasang aja spanduk. Di sini menjual galon, siap antar sampai ke rumah, gitu kan? Nomor telepon sekian, 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 gitu ya. Setelah teman-teman pasang spanduk, teman-teman bisa hubungin warung-warung terdekat. Teman-teman bisa komunikasi sama yang punya warung untuk menjadi reseller dari air galon tadi, gitu kan? Jadi kalau ada yang pesan, misalkan saya pesan dong mas air isi ulang, tolong diantar ke rumah ya. Teman-teman tinggal ambil ke warung, antar ke rumah si pemesan bayar, kemudian teman-teman tinggal anterin ke warung lagi, bayar. Jadi tanpa modal, ya kan? Cuman butuh tenaga sedikit aja, gitu kan? Jadi simpel sekali. Bagaimana cara peluang itu bisa muncul? Simpel banget, gitu ya. Teman-teman sebagai pengusaha harus mengasah, membiasakan diri untuk melihat peluang-peluang tersebut, ya. Melihat peluang-peluang tersebut. Oke. Oke ya. Ini peluang ya, melihat peluang-peluang tersebut ya. Kemudian, baik saya akan kasih contoh sederhana. Misalnya ya, peluang ya. Misalnya di antara teman-teman pengajian saya, mereka membutuhkan produk yang dapat menumbuhkan rambut. Ya. Dari kebutuhan ini, saya melihat peluang untuk membuat produk dan memasarkan produk minyak rambut. Teman-teman. Berarti ide usaha yang saya dapatkan adalah membuat produk minyak untuk rambut. Ya. Ingat nih, ya kan? Karena tadi ada peluangnya dari teman-teman pengajian tadi, mereka butuh yang nggak punya jenggot lah, yang rambutnya ubanan lah, yang rambutnya sering rontok lah, gitu kan? Mereka butuh minyak rambut nih, gitu kan? Dari peluang itu, saya punya ide, gitu kan? Oke, saya akan buat minyak rambut, gitu kan? Langkah yang kedua yang mesti teman-teman lakukan, setelah teman-teman menemukan idenya tadi, ide produknya tadi, saya temukan ide produknya adalah minyak rambut tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan brand produknya, ya kan? Brand produknya, artinya teman-teman harus menentukan minyak rambut tadi, kira-kira mereknya apa ya? Desainnya seperti apa ya? Teman-teman harus menentukan itu, ya kan? Sebagai contoh, saya buat brand untuk identitas produk yang akan kita buat. Contohnya seperti ini, misalkan saya buat tadi minyak rambut ya. Saya buat contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, saya kasih nama misalkan nyam-nyambut, ya, nyam-nyambut gitu ya. Menumbuhkan segala jenis rambut, perawatan rambut untuk pria. Ya, berarti artinya minyak rambut yang saya buat ini hanya khusus untuk pria, ya kan? Perawatan rambut untuk pria, diproduksi oleh Brik Nyam-Nyam, ya. Misalkan contohnya seperti ini. Ini ide dasarnya nih. Idenya tadi setelah kita menemukan ide produknya, kemudian kita tentukan langkah kedua adalah kita menentukan brandnya.
Ya kan, brandnya seperti apa? Ini ide brandnya adalah nyam-nyambut dengan tagline-nya menumbuhkan segala jenis rambut. Ya kan, perawatan rambut untuk pria. Ya, diproduksi oleh Brik Nyam-Nyam. Misalkan seperti ini. Ya. Kemudian pada langkah ketiga, ya, setelah kita membuat branding untuk identitas produk kita, kemudian kita harus mencari informasi lengkap terkait produk-produk perawatan rambut pria. Ya kan? Informasi yang kita kumpulkan cukup kita fokuskan pada dua hal di bawah ini untuk mempermudah kita. Ingat ya teman-teman, setelah tadi menentukan idenya, terus kemudian menentukan brandnya, langkah ketiga adalah teman-teman harus menentukan informasi lengkap terkait tadi produk brand yang teman-teman buat. Ya, untuk memudahkan teman-teman hanya fokus pada dua hal. Fokus yang pertama, teman-teman fokus terhadap masalahnya. Apa aja sih masalah rambut pada pria tadi? Cari masalahnya apa, ya. Kemudian teman-teman cari solusinya, ya. Jadi ingat ya, langkah ketiga adalah mencari informasi. Tentukan masalahnya, tentukan solusinya, teman-teman. Ya. Kemudian setelah kita harus cari informasi lebih detail mengenai masalah-masalah yang terjadi pada perawatan rambut untuk pria. Setelah kita ketahui, kita juga harus mencari solusi untuk mengatasi masalah rambut pada poin nomor 1. Nah, setelah kita cari solusinya, kita juga harus mencari informasi terkait bahan-bahan alami yang digunakan untuk mengatasi masalah rambut pada pria. Kita cari juga produk-produk tradisionalnya yang belum dikemas secara baik, teman-teman. Jadi tadi kan ada masalah. Langkah ketiga kan mencari informasi tuh. Teman-teman menentukan menentukan masalahnya, terus kemudian mencari solusinya. Ya, setelah masalahnya ketemu, teman-teman ketemu solusinya, teman-teman fokuskan pada solusinya bahan alami yang belum pernah dikemas dengan baik, bahan alami yang belum pernah di packaging dengan baik, bahan alami yang belum pernah diperjualbelikan dengan baik. Ya, teman-teman. Dari situ kita bisa lihat bagaimana cara mencarinya. Ya. Misalkan nih teman-teman, masalah yang kita temui adalah yang pertama kebotakan, yang kedua rambut rontok, yang ketiga tidak punya jenggot, yang keempat rambut beruban. Ya, dari masalah di atas kita harus temukan solusinya, teman-teman. Ingat ya, kita temukan solusinya ya. Misalkan solusi yang kita temukan adalah masalahnya tadi apa? Yang pertama kebotakan, yang kedua rambut rontok, yang ketiga tidak punya jenggot, yang keempat rambut beruban. Ya. Untuk solusinya, yang tadi saya bilang adalah solusi kita mencari bahan alami ya, teman-teman. Bahan alami solusinya. Ya. Untuk yang ketiga masalah, kebotakan, rambut rontok, tidak punya jenggot, ternyata solusi yang saya temukan adalah dengan minyak kemiri, teman-teman. Minyak kemiri. Sementara untuk rambut beruban, solusinya adalah minyak balitung atau kayu ulin. Gitu kan? Setelah kita dapati solusinya, kemudian kita fokuskan kepada bahan alami yang belum dikemas secara baik. Ingat, kita fokus kepada bahan alami yang belum dikemas secara baik. Kenapa? Karena akan lebih mudah mendapatkannya dan lebih murah, teman-teman. Akan lebih mudah mendapatkannya, tentunya juga dengan lebih murah harganya. Gitu kan? Sehingga nanti HPP-nya pun akan murah. Gitu ya. Setelah kita mengetahui konsep dari masalah perawatan rambut untuk pria, barulah kita mencari bahan alaminya yang belum dikemas dengan baik dan biasanya dijual secara curah. Ingat ya, biasanya dijual secara curah. Untuk memudahkan, mari kita cari bahan alami tersebut di marketplace. Marketplace itu seperti Tokopedia, Blibli.com, terus kemudian dan kawan-kawannya ya. Pokoknya banyak tuh marketplace ya. Teman-teman bisa cari di sana, Shopee, ya kan? Baik, mari kita berburu produk di marketplace, teman-teman. Ya. Langkah keempat adalah berburu produk di marketplace. Ya. Pada kolom pencarian di marketplace, misalkan saya buka Shopee, ya kan? Kita ketikkan kata kunci tadi minyak balitung. Nah,
Minyak balitung, ketika kita ketikkan kata kunci minyak balitung, kemudian akan muncul gambar seperti ini teman-teman. Ya, gambarnya seperti ini. Minyak balitung. Ya. Lantas bagaimana cara memulainya? Caranya cukup mudah sekali ya. Anda cukup membeli produk tersebut dengan harga terendah dan ongkir termurah. Misal seperti ini. Nah, nih ya, harganya 10.000 nih teman-teman. Ya, 10.000 ya. Dengan ongkir jatuhnya nanti 11.000 lah, gitu ya. Langkah kelima, di sana kita dapati harga minyak balitung seharga 11.000 sudah dengan ongkir. Ya, kita beli satu lusin seharga 132.000. Ya, setelah itu kita cari botol kemasan untuk kita rebranding ulang. Ya. Misalnya seperti ini, kita cari botol kemasan di marketplace juga, gitu kan? Ah ini, contoh-contoh botol-botol kemasan. Ya, teman-teman bisa cari botol kemasan dari mulai yang desainnya biasa aja sampai yang eksklusif. Artinya teman-teman bisa jual produk-produknya eksklusif ya. Kemasan kayak gini, ya kan? Kalau teman-teman nggak mau susah nyari botol kemasan, teman-teman bisa datang ke workshop untuk nge-branding produknya teman-teman. Tapi tentunya dengan biaya yang dikeluarkan agak sedikit mahal dibandingkan dengan teman-teman harus mencari sendiri ya. Beda-beda tipis lah, tapi masih terjangkau lah, ya. Setelah kita dapat kemasan yang kita inginkan, kita bisa membelinya atau kamu bisa datang ke tempat workshop yang membuat kemasan tadi. Oke ya. Tentunya kalau kita datang ke tempat kemasan tadi, kita tidak membutuhkan cetak stiker. Karena kemasan yang kita inginkan sama workshop tadi akan dibuatkan langsung, dari mulai stikernya, dari mulai packagingnya, kardusnya, plastiknya, semua akan dibuatkan secara langsung. Jadi kita tinggal duduk manis aja, gitu ya teman-teman ya. Kita tinggal duduk manis. Teman-teman bisa juga tempat kemasan di marketplace, ya kan? Bikin stiker juga murah juga kok. Stiker itu macam-macam harganya, mulai dari 50.000 sampai 100.000 per meter. Nah, per meter. Nanti sudah di cutting, gitu kan, dengan ongkos cutting 10.000 kalau nggak salah, gitu ya. Jadi murah sekali. Per meter itu tergantung ukuran ya. Kalau misalkan ukurannya 5 cm kali 10 cm kali 10 cm itu kotak biasanya dapat sekitar 200 stiker tuh teman-teman. 200 stiker untuk 1 meter. Jadi murah banget. Jadi kalau misalkan teman-teman buat stiker itu juga murah ya. Nah, kemudian langkah yang keenam, kita akan lakukan finishing produk. Ya, tadi ide produknya, ya kan, sudah kita temukan, peluangnya sudah kita cari, gitu kan, dari tadi teman-teman pengajian tadi. Terus kemudian muncul idenya adalah membuat minyak rambut. Yang ketiga tadi mencari informasi, fokuskan pada dua hal, yaitu mencari masalah, kemudian mencari solusi. Yang keempat adalah berburu produk yang alami di marketplace dengan harga yang murah dan ongkir yang murah, gitu kan. Yang kelima tadi apa? Yang kelima itu adalah rebranding, ya, rebranding ulang. Ya. Kemudian langkah yang keenam finishing produk. Ya. Teman-teman bisa lihat modal yang kita keluarkan adalah satu botolnya 11.000 dengan ongkos kirim tadi ya teman-teman. Ini tampilannya nih. Tadi tampilannya bahan alami yang belum dikemas secara baik, yang belum di branding secara baik. Ini tampilannya, ya. Kemudian kita branding ulang, ya kan? Dengan harga jual kita yang menentukan tentunya, ya kan? Branding ulang jadi seperti ini teman-teman. Gitu kan? Teman-teman bayangin, harganya dari 11.000 kita jual 295.000, ya kan? Kita kasih diskon 50%, ya kan? Diskon 50% artinya kurang lebih 150 ribuan lah, gitu ya. Kurang lebih 150 ribuan lah, gitu kan. 150 ribu aja kita masih dapat untung gede banget. Kenapa? Kita modalnya cuma 11.000 teman-teman, ya kan. Dengan apa namanya, dengan botol, dengan stiker dan lain-lain, mungkin sekitar 20 ribuan lah, gitu kan. Kurang lebih 20 ribuan lah. 20.000 kita jual 150.000, artinya kita masih untung 130.000 teman-teman. Coba bayangin.
Inilah usaha, teman-teman. Ya. Dengan hasil akhir seperti itu, produk kita akan terlihat lebih menarik yang pertama. Keuntungan lebih besar, kita bisa jual dengan harga yang beribu-ribu kali lipat. Ya. Hanya dengan mengganti kemasan, Ingat teman-teman, hanya dengan mengganti kemasan. Ya. Kemudian, nah, saatnya kita melakukan rebranding. Tentunya kita akan melakukan pemasaran dengan cara yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk membesarkan brand yang kita miliki, teman-teman. Tadi ini nyambut, ya kan? Biar brandingnya lebih terkenal gitu kan. Makanya kita fokus kepada branding kita, gitu kan. Kemudian dengan cara seperti ini kita bisa melakukannya dengan mudah, teman-teman. Usaha tanpa modal, ya maksudnya modal hanya sebatas seberapa ribu aja ya, ratusan ribu aja gitu kan. Tadi beli minyaknya di marketplace satu lusin 132.000, cetaknya stiker katakanlah habis 70.000 gitu kan, 203.000 ya kan. Terus kemudian dengan DLL, katakanlah DLL tuh maksudnya apa nih, kemasan apa namanya, dusnya segala macam, mungkin habis sekitar 300.000 gitu kan. 300.000 artinya teman-teman cuma modal 300.000 tapi untungnya berlipat-lipat, teman-teman, gitu ya. Teman-teman pun bisa melakukan penjualan secara online dengan desain yang lebih baik, dengan follower tertarget, dan teman-teman pun dapat melakukan share artikel tentang rambut guna meningkatkan engagement produk teman-teman. Ya, nanti bagaimana cara mencari follower tertarget, bagaimana cara meningkatkan engagement, bagaimana cara meningkatkan traffic. Nanti teman-teman bisa belajar di kelas Nyam-Nyampreneur ya. Jangan lupa gabung di channel Telegramnya. Kemudian cara itu sangat mudah ya. Cara yang tadi saya jelaskan itu ternyata mudah ya, gitu kan. Ya sangat mudah untuk kita yang mau berusaha dan kreatif dalam melihat peluang usaha, gitu kan. Buat teman-teman yang kreatif, teman-teman yang pengen punya peluang usaha, itu sangat mudah sekali, simpel sekali, gitu ya. Jadi banyak ide yang bisa kita gali untuk memiliki produk tanpa harus punya pabrik. Setelah usahanya mulai berkembang, Anda pun bisa memulai untuk mengurus perizinannya. Misalkan seperti PIRT, ya kan, atau BPOM. Untuk skala UKM, skala kecil ya, PIRT caranya mudah sekali, syaratnya mudah sekali. Nanti teman-teman yang pengen mengurus PIRT nggak tahu caranya, bisa diskusi di grup Telegram ya. Untuk pengurusan BPOM dan lain-lain, terus skala UKM, teman-teman bisa tanya nanti di grup Telegram Nyam-Nyampreneur ya. Kemudian dengan cara yang mudah seperti itu, ya kan, buanglah jauh-jauh mental miskin teman-teman. Ya. Mental miskin Anda mesti buang jauh-jauh. Mental miskin apa? Yang pertama, mental susah untuk berbisnis. Yang kedua, mental tidak punya modal. Yang ketiga, mental tidak punya produk. Yang keempat, mental tidak paham bisnis. Yang kelima, mental tidak tahu penasaran. Jadi harus dibuang, ya kan? Jika usaha Anda mulai berkembang dan tumbuh besar, sementara Anda masih terkendala dengan cara bagaimana memproduksi produk Anda secara massal, nggak usah bingung. Kenapa? Karena Anda bisa menggunakan jasa maklun, ya, jasa maklun untuk memproduksi produk kita secara massal. Jadi teman-teman tinggal duduk manis, pakai jasa maklun, beres semua, gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, gitu kan. Yang penting teman-teman punya produk, ya kan, keren, punya produk sendiri, gitu kan. Semua produk sendiri pakai nama sendiri, gitu kan. Daripada teman-teman pusing mikirin produksi dulu atau jualan dulu atau perizinan dulu. Kadang-kadang teman-teman yang baru mau mulai bisnis, dia suka bingung. Sebenarnya kita ngurusin produk dulu apa jualan dulu sih? Gitu kan? Atau kita ngurusin izin dulu sih? Gitu kan? Bingung gitu. Kayak mana duluan antara telur atau ayam? Gitu kan? Antara telur atau ayam mana duluan? Jadi bingung, ya kan? Saran saya adalah teman-teman harus berani ambil keputusan. Mana yang didahulukan? Ya, jangan sampai salah mengambil keputusan. Mana yang didahulukan? Ya. Kalau untuk produk-produk yang dipakai di luar, yang tidak masuk ke dalam mulut, yang tidak masuk ke dalam tubuh, dipakai di luar dengan bahan-bahan yang alami, teman-teman bisa produksi dulu tentunya, gitu kan? Sambil pengurusan izinnya.
Bisa nggak produk setelah diproduksi langsung dijual tanpa ada izinnya? Ya kan? Bisa. Nanti ada caranya. Teman-teman nggak bakal kena sanksi. Ada caranya. Bagaimana caranya? Teman-teman gabung di Nyanyampreneur. Ya, kita diskusi di sana nanti ya. Saya kasih tahu trik-triknya. Ya. Oke. Kemudian ini adalah cara paling mudah untuk Anda segera memiliki yang pertama produk sendiri. Yang kedua, menjual dengan harga sendiri. Yang ketiga, mengedukasi konsumen sendiri. Yang keempat, membesarkan branding Anda sendiri. Ya. Yang kelima, Anda bisa menjual sebagai produsen. Teman-teman bisa menjual sebagai produsen, gitu kan? Jadi kalau misalkan teman-teman punya kartu nama, gitu kan? Fajar Agus Amrullah, ya kan? Produsen nyambut. Nah, keren kan? Kartu namanya punya branding kita sendiri, gitu kan? Produsennya kita sendiri, gitu kan? Jadi artinya di sini teman-teman punya usaha sendiri ya. Nah, bagi teman-teman yang berpikir mau jadi reseller, sebaiknya teman-teman fokus pada penjualan sendiri. Kenapa? Karena di awal kita akan menerima banyak masukan dari pembeli. Ya. Justru kita akan diajari oleh pembeli tentang apa kekurangan dari produk kita dan bagaimana cara kita menjualnya. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau berpikir jadi resellernya seseorang, gitu ya, teman-teman harus fokus pada penjualan. Ya. Karena nanti akan dapat ilmu-ilmu baru dari konsumen. Konsumen akan ngajarin, Mas, kayaknya produknya kurang ini deh, Mas. Mas, kayaknya warnanya kurang begini deh, Mas. Mas, kalau kemasannya begini, kayaknya akan lebih oke deh. Nah, gitu ya. Jadi, konsumen akan ngajarin kita bagaimana kita menjual dengan baik, gitu kan. Mas, coba deh, karena ini produknya seperti ini, coba deh dijual di komunitas ini, gitu kan. Saya punya kok nomor teman kontaknya. Nanti dia akan mereferensikan orang-orang yang baik buat kita. Artinya, dia akan memberikan referensi, kita harus menjual kemana. Gitu ya, teman-teman ya. Setelah berkembang, ya, setelah produknya berkembang, kita bisa memperbaiki komposisi dari produk kita sendiri. Ya, tadi mungkin minyak balitungnya kurang apa nih, kurang apa, komposisinya kita perbaiki sendiri, ya kan? Kemudian kita bisa berkonsultasi dengan ahli di bidang penata dan perawatan rambut pria, ya kan? Sekarang setelah berkembang, barulah kita menggunakan jasa maklun. Atau kita memproduksinya di pabrik kita sendiri. Tentunya ketika modal kita sudah cukup. Dari tadi penjualan tadi, dari yang tadi tanpa modal, kita kumpulkan dikit, kita punya modal, kita kembangkan usahanya teman-teman. Ya. Kita kembangkan usahanya. Oke ya. Terus, sekedar saran saja untuk produk-produk khusus seperti minyak balitung ini, ataupun minyak penumbuh rambut, jarang sekali konsumen menanyakan perizinannya. Kenapa? Karena rata-rata konsumen sudah mengetahui bahwa ini digunakan tidak untuk dikonsumsi, melainkan digunakan pada bagian luar saja. Tentunya secara ideal, ini bukan cara yang terbaik, melainkan ini adalah cara tercepat untuk Anda segera memulai usaha Anda. Untuk teman-teman memulai usaha, memang cara yang tadi saya ajarin itu bukan cara-cara yang ideal banget ya, tapi artinya cara untuk teman-teman punya shortcut atau jalan pintas untuk teman-teman memiliki produk sendiri, ya, dan bisa mengembangkan branding sendiri, gitu ya. Dengan cara ini, ketika usaha teman-teman sudah mulai berkembang, teman-teman bisa merekrut orang lain untuk ikut berkembang bersama teman-teman, ya. Dalam kata lain, Anda bisa membuka lowongan pekerjaan, misalkan untuk kita menerima salesman-nya, bagian salesman, bagian marketing, bagian apa, bagian produksi, nanti kita rekrut orang, kita gaji, ya kan? Itulah pengusaha, gitu ya. Kenapa cara cepat ini harus segera teman-teman lakukan? Karena sebuah produk yang bisa kita jual merupakan aset kita untuk berkembang di masa yang akan datang, ya, untuk mendapatkan income tambahan dan terus berkembang. Jadi cara cepat ini harus dilakukan pertama kali teman-teman. Kenapa? Karena ini aset buat kita, gitu kan? Karena aset untuk kita berkembang, gitu kan? Teman-teman bisa lihat pengusaha-pengusaha yang lain-lain, gitu kan? Pengusaha McD, pengusaha
CFC. Mereka berusaha, berapa kali ditolak, berapa kali dicaci maki, berapa kali dihina, mereka buat produk, gitu kan. Teman-teman bisa lihat juga dari sahabat-sahabat Rasulullah, ya, contoh-contoh terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke mana? Ketika hijrah ke Madinah, ya kan? Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah pasar. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Artinya dia melihat peluang usaha, gitu kan? Itulah pengusaha muslim. Itulah pengusaha, gitu ya. Demikian penjelasan dari saya. Silakan teman-teman mencoba untuk mengembangkan potensi usaha pada diri teman-teman ya. Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya, jangan lupa untuk subscribe, follow, like, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk di channel YouTube saya, teman-teman bisa klik Fajar Agus Amrullah, bisa subscribe, nyalakan loncengnya. Untuk di fanpage Facebook, teman-teman juga bisa klik Fajar Agus Amrullah. Kemudian untuk di Instagram, teman-teman bisa search di @fajar_agus_amrullah ya, teman-teman. Kemudian untuk di channel Telegram, teman-teman bisa search Nyam-Nyampreneur di channel Telegram ya. Jangan lupa untuk di like, follow, kemudian jangan lupa juga untuk di share ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah mungkin bisa bermanfaat buat yang lain ya. Mungkin peluang usaha ini bisa bermanfaat buat yang lain. Ketika ini bermanfaat buat orang lain, teman-teman share, insya Allah menjadikan amal jariah buat teman-teman. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Gitu ya, teman-teman. Baik, sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya insya Allah. Nanti akan saya buat materi-materi selanjutnya, akan saya update di channel-channel saya, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.